Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan di part 2, yaitu kita akan membahas tentang fungsi logika dan juga fungsi lookup. Nah, di sini saya sudah menyediakan kembali untuk tabel yang akan kita gunakan. Ya, ini kita akan belajar fungsi logika dan juga fungsi lookup secara bersamaan. Nah, kita mulai dari total nilai terlebih dahulu. Kita mulai dari yang pertama, sama dengan sum kurung buka, kemudian klik UH1, tekan tombol CTRL di keyboard karena ini selnya terpisah, ada penyekat yaitu kolom E dan juga kolom G, maka tekan tombol CTRL, klik UH2, masih ditekan ya CTRL nya, klik UH3, kemudian kurung tutup. Karena ini terpisah, ini satu-satu. Kalau yang di part 1, video part 1, karena tidak terpisah, itu tinggal ngeblok. Karena ini terpisah, kita klik satu-satu dengan menekan tombol CTRL. Perbedaannya, kalau yang di blok itu tanda bacanya yaitu titik 2, tapi kalau yang terpisah atau satu-satu, tanda bacanya adalah titik koma. Oke, kita enter. Kita tarik ke bawah. Kemudian untuk rata-rata nilai, kita masih menggunakan average. Kurung buka, masih sama. Klik UH1, tekan tombol CTRL di keyboard, terus UH2, terus UH3, kurung tutup, enter, copy blok yang masih kosong, terus paste seperti biasa. Sisakan 2 angka di belakang koma menggunakan discrete desimal untuk mengurangi dan increase desimal untuk menambahkan. Nah, ini masih fungsi statistik. Untuk fungsi logikanya kita mulai dari keterangan. Kita menggunakan if, yaitu sama dengan if kurung buka. Di sini kita ada petunjuknya. Ya. Yang pertama adalah logical test, yaitu angka yang akan kita uji coba. Untuk keterangan, saya menggunakan nilai rata-rata atau rata-rata nilai. Saya klik, ya, plus dengan logikanya, yaitu apabila atau jika sel K7 lebih besar sama dengan 75, karena seumpama KKM-nya adalah 75 ya. Jadi nanti kalau sel itu, kalau nilai yang akan kita uji coba nilainya lebih besar atau sama dengan 75, nanti keterangannya lulus. Kalau yang di bawah 75 berarti tidak lulus. Maka formulanya seperti ini ya, saya ulangi. Sama dengan if kurung buka K7 itu selnya, nilai rata-rata nilai lebih besar sama dengan 75. Terus setelah logical test, baca petunjuknya, yaitu kalau saya tanda bacanya adalah titik koma. Kemudian petunjuk berikutnya adalah value if true, kondisi jika benar. Jika benar ini lebih besar atau sama dengan 75, apa? Yaitu lulus. Tulisan lulus kita apit dengan simbol petik
2, bukan petik 1, 1, bukan. Nanti hasilnya berbeda atau salah kalau petiknya 1, 1. Tetapi langsung petik 2. Sekali lagi, langsung petik 2, bukan petik 1, 1. Itu lulus. Petik 2 ya, bukan petik 1, 1. Terus tanda bacanya titik koma lagi. Selanjutnya adalah value if false, kondisi jika salah. Kalau ini salah, bukan lebih besar sama dengan 75, maka apa? Tidak lulus. Ya, atau saya singkat saja TL nanti ya. Petik 2. TL. Petik 2 lagi. Jadi bukan petik 1, 1, TL 1, 1. Bukan, nanti hasilnya berbeda atau salah. Ya. Tapi langsung petik 2 TL, petik 2 kurung tutup. Kemudian di enter. Hasilnya TL karena kondisinya ini salah, tidak lebih besar atau sama dengan 75. Ya, kita copy ke bawah. Ya, di copy blok yang masih kosong, kemudian paste. Kita cross check apakah betul yang lulus hanya 2. Ya betul, karena memang yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75 hanya ada 2. Ini sama dengan 75, betul ya. Ini fungsi logika yang pertama. Kemudian saya menambahkan di sini ada fungsi rank untuk mencari ranking. Kenapa di sini saya kasihkan fungsi rank? Karena kita akan belajar fungsi relatif dan juga absolut. Fungsi relatif yang seperti apa, absolut yang seperti apa. Baik, saya mulai. Sama dengan rank, terus kurung buka, kita baca petunjuknya. Yang pertama adalah number. Number itu adalah angkanya. Nah, di sini saya akan menggunakan total nilai. Saya klik total nilainya, kemudian tanda bacanya adalah titik koma. Selanjutnya adalah ref. Ref ini adalah nilai keseluruhan, ya, nilai keseluruhan atau nilai semua siswa. Number itu nilai satu siswa, ref itu nilai semua siswa termasuk dirinya, atau ibaratnya nilainya Winda nanti dibandingkan dengan nilai seluruh siswa termasuk dirinya sendiri. Maka ref nilai seluruh siswa itu mulai dari atas juga, kita blok ke bawah. Kemudian tanda bacanya adalah titik koma. Selanjutnya adalah order. Order di sini ada dua pilihan, descending atau ascending. Saya pilih nanti descending. Descending itu pengurutan dari belakang. Kalau alfabet seumpama dari Z. Kalau ascending berarti dari depan. Kalau alfabet berarti dari A. Saya pilih descending, terus kurung tutup. Kemudian di enter. Saya jelaskan dulu. Saya dari formulanya, formula bar. Ini adalah tadi number, ya, yaitu C7. Kalau ini ref atau nilai semua siswa mulai dari C7 sampai C11. Tanda bacanya adalah titik 2. Kalau ini ordernya 0 karena saya pakai descending. Ini masih menggunakan fungsi relatif. Kenapa fungsi relatif? Kita lihat baik-baik, kita simak. Saya copy dulu. Saya blok yang masih kosong. Kita paste. Nah, ini kenapa hasilnya 4? Ini ranking 4, ranking 3-nya ada 2, ranking 1-nya ada 2. Nah, ranking 2-nya mana? Ranking 5-nya mana? Nah, kenapa saya bilang ini fungsi relatif? Karena ini masih salah. Fungsi relatif adalah fungsi yang
nilainya masih bergerak, atau dalam hal ini selnya masih bergerak. Kita coba, kita cross check, kita klik dari yang atas, kita klik formulanya, kita lihat, perhatikan baik-baik. Ini yang berwarna biru ada di sel C7, yang merah atau ref-nya dari C7 sampai C11. Yang ranking 3 ini yang kedua. Kita klik formulanya, yang biru turun, yang merah ikut turun. Harusnya yang merah tetap dari C7 sampai C11. Tapi di sini kok C8 sampai C12. Nah, ini karena ini turun, maka ini masih bersifat relatif karena masih bergerak. Lanjut, yang 3 kedua. Biru turun, merah ikut turun lagi. Berikutnya, ini turun, merah ikut turun lagi. Harusnya yang turun atau yang bergerak hanya yang biru. Yang merah ref-nya harusnya tetap. Maka yang merah kita akan membuat menjadi fungsi absolut dengan cara menambahkan simbol dolar. Di mana? Di ref-nya saja. Karena ref-nya itu yang akan kita buat absolut, akan kita buat tetap nilainya. Atau selnya tetap. Maka kita tambahkan di formulanya di depan, hanya di ref-nya. Sekali lagi, hanya di ref-nya saja. Kita tambahkan simbol dolar di depan kolomnya, kolom C, dan juga simbol dolar di depan baris 7. Kita tambahkan lagi di depan kolom C, tambahkan dolar lagi di depan kolom di depan baris 11 ya. Ref-nya kita sudah menambahkan dolar semua di depan kolom dan di depan barisnya. Kemudian kita enter. Kalau sudah, kita copy sekali lagi. Terus kita blok yang salah tadi. Terus kita paste. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah betul 4, 3, 5, 1, 2. Berarti tidak ada yang salah. Kita cross check lagi. Yang biru di atas, merahnya seperti ini ya, dari C7 sampai C11. Bawahnya. Yang biru turun, merah tetap. Yang biru turun lagi, merah tetap. Yang biru turun lagi, merah tetap. Yang biru turun lagi, merah tetap. Yang fungsi masih menggunakan fungsi relatif adalah yang biru karena nilainya bergerak, dan yang merah kita buat menjadi fungsi absolut karena nilainya tetap, tidak bergerak. Kita menambahkan fungsi atau kita menambahkan simbol dolar. Baik, fungsi relatif absolut sudah. Selanjutnya kita akan membuat jumlah siswa. Masih sama seperti part 1. Kita pakai fungsi count. Kita blok yang sifatnya angka. Boleh ini, dan semuanya yang sifatnya angka. Saya blok ini saja, kemudian kurung tutup, enter. Jumlah siswanya ada 5. Selanjutnya kita akan mengisi create manual, create lookup, create lookup. Ya. Lookup itu vertical lookup, yaitu yang tegak. Lookup itu horizontal lookup, itu yang mendatar. Oke. Tapi sebelum kita membuat formulanya di sini dan juga di sini, kita terlebih dahulu mendefinisikan atau kita membuat inisial dulu untuk nama tabelnya. Ya. Kenapa? Ini untuk mempermudah kita dalam pemanggilan tabelnya, atau kita buat nama array ya. Nah, caranya
Kita blok dulu yang ini ya. Kita mulai dari vertical lookup-nya atau lookup-nya. Blok mulai dari yang tabel yang akan kita pakai sebenarnya adalah ini. Tulisan lookup ini hanya ada sebuah label atau sebuah nama. Nilai dan grade juga sebuah label. Inti yang akan kita gunakan sebenarnya hanya ini saja. Ya. Mulai dari yaitu mulai dari 0 artinya E, 50D, 60C, 70B, 80A. Yang akan kita pakai sebenarnya adalah ini. Yang atas hanya label. Sekali lagi yang atas hanya label. Baik, kita mulai. Kita blok yang ada angkanya atau yang mulai dari intinya saja, inti tabelnya kita blok. Kemudian ke menu formulas, terus pilih define name. Kita akan memberi nama dari tabel ini untuk mempermudah pemanggilan tabelnya. Kita beri nama lookup karena vertical lookup. Kemudian di OK. Selanjutnya sama, kita buat juga yang lookup. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini hanya label, ini juga label. Inti tabelnya adalah ini. Mulai dari 0E, 50D, 60C, 70B, 80A. Saya blok, ke menu formulas lagi, terus pilih define name, kemudian saya beri nama lookup, kemudian di OK. Setelah kita beri nama, barulah kita membuat formulanya di sini. Ya, saya langsung saja sama dengan lookup. Tapi bukan yang atas ya. Kalau yang atas itu nama lookup ini, kalau yang bawah itu formulanya. Terus kurung buka. Lookup value. Lookup value adalah angka yang akan kita gunakan, yaitu sel ini. Intinya adalah angka-angka ini nanti akan kita cocokkan dengan tabel ini, nanti grade yang cocok apa muncul di sini. Lookup juga sama. Angka-angka yang di sini nanti dicocokkan dengan angka di sini, cocoknya huruf apa, grade-nya nanti muncul di sini grade-nya, ya. Terus kemudian setelah kita baca petunjuknya tadi ya, lookup value-nya adalah ini. Terus tanda bacanya saya titik koma. Selanjutnya table array. Table array adalah nama tabel yang tadi kita gunakan atau sudah kita definisikan namanya, yaitu tadi kita beri nama lookup. Nah, yang atas ya. Kita double klik. Nah, otomatis ini ngeblok merah. Kemudian tanda bacanya lagi titik koma, call index 6, yaitu nomor indeks kolom. Jika ini adalah sebuah tabel tersendiri atau tabel lookup, maka ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua. Yang akan kita tampilkan di sini adalah kolom keduanya, karena yang akan kita cocokkan kan angkanya, hasilnya ini grade-nya, hurufnya nanti muncul di sini. Maka nomor indeks kolomnya adalah yang ini, 1, 2. Maka kita isikan 2. Selanjutnya tanda bacanya adalah titik koma. Selanjutnya ada range lookup, yaitu rentang lookup. Di sini ada dua pilihan, true dan false. Jika true berarti memang benar ada rentang, karena semua ini ada 0, di sini ada 50, 60, 70, 80. Maka di sini sebenarnya ada rentang. Semama 50 dan 60, maka ada rentang, yaitu 51, 52, 53 dan seterusnya sampai 59 baru 60. Itu adalah rentang nilai. Kalau pilih true maka rentang nilainya seumpama di sini ada 45. 45 itu adalah
rentang antara 0 dan 50. Kalau kita pilih true, maka nanti di sini muncul hasilnya. Tapi kalau kita pilih false, maka 45 ini dianggap tidak ada di sini. Karena di sini kan tidak ada 45, maka nanti hasilnya salah. Maka kita pilih true karena nanti kita menggunakan rentang nilainya. Kita pilih true, double klik, terus kurung tutup. Setelah itu di enter. Kita cross check 45 itu betul ya, karena rentang 0 dan sampai 49. Kita copy blok yang masih kosong, kita pilih paste, kita cek 65 itu adalah C, betul, 30E, 82A, 70B, betul. Selanjutnya lookup, sama, hampir sama seperti lookup, bedanya sekarang adalah horizontal. Lookup kurung buka, baca petunjuknya lagi, lookup value-nya adalah ini, tanda bacanya titik koma, table array-nya adalah nama table tadi yang sudah kita beri nama, yaitu lookup. Yang atas ya, bukan yang bawah. Kemudian tanda bacanya lagi titik koma, row index 6, nomor indeks baris. Seperti tadi, jika ini adalah tabel tersendiri dari tabel lookup yang saya merah-merah ini ya, yang sudah kita beri nama tadi, ini adalah baris pertama, yang bawahnya adalah baris kedua, maka nomor indeks barisnya adalah kita pakai 2. Terus selanjutnya tanda bacanya adalah titik koma, seperti tadi kita pakai true karena ada rentang nilai, kurung tutup, kemudian di enter, hasilnya B, 70B, betul ya. Terus kita copy, kita isi yang kosong, kita paste, betul juga, oke ya. Selanjutnya kita akan mengisi grid manual. Untuk mengisi grid manual kita sedikit berbeda, kita menggunakan fungsi logika ya, seperti tadi, seperti membuat keterangan, tetapi ini untuk kita gunakan untuk membuat grid manual. Saya mulai itu menggunakan if ya, if terus kurung buka, logical testnya adalah ini sel D7 ya. Jadi jika D7 lebih besar sama dengan, kita seperti ini ya sistemnya, lebih besar dari 80, titik koma, value if true nya update petik 2 langsung ya, bukan petik satu-satu, itu nanti hasilnya adalah A, titik koma, value if false nya kita pakai if lagi, if kurung buka, yaitu sel D7 apakah lebih besar sama dengan 70, titik koma, jika ya maka dia adalah B, titik koma lagi, jika tidak kita if lagi, if kurung buka, sel D7 apakah dia lebih besar sama dengan 60, titik koma, jika ya maka dia adalah C, titik koma, jika tidak kita if lagi, kurung buka, sel D7 apakah lebih besar sama dengan 50, titik koma, jika ya maka dia adalah D, titik koma, jika tidak maka dia adalah E, terus kurung tutupnya sebanyak kurung bukanya. Kalau sudah di enter, 60 kategorinya C, betul ya.
Kita copy, blok yang masih kosong kita paste. 75B betul, 90A betul, 56D betul, 68C betul, 60C. Ya. Kita sudah membuat semuanya. Perbedaannya grid manual, VLOOKUP sama lookup itu apa? Itu di dalam kemudahan merubah dari value-nya. Kalau kita mau membuat grid manual, ketika value-nya seumpama ini 56 harusnya makan D. Seumpama kita akan membuat Z, maka kita akan merubah di rumusnya. Nah, di sini. Tetapi kalau menggunakan grid value VLOOKUP atau lookup, kita cukup merubahnya di sini. Seumpama 82 adalah A. Ini 82 adalah kategorinya A. Yang A kita rubah menjadi Z, triple Z. Kita cukup merubahnya di tabel dasarnya saja. Maka di sini nanti berubah. Nah, hasilnya Z semua. Nah, atau kita rubah menjadi OPL, maka di atas juga berubah OPL. Saya kembalikan jadi A lagi. Ini juga sama, yang 80 ini A ya. Saya buat menjadi WKK. Maka ini juga berubah. Jadi kita cukup merubah di tabel dasarnya saja. Itu perbedaan antara grid manual, VLOOKUP dan lookup. Lebih mudah mana? Ya, tentukan sendiri. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk part 2-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.